Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Nah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya, saya membahas tentang hukum-hukum puasa, kemudian tentang fardunya puasa. Untuk yang episode kali ini, saya akan membahas perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Nah, yang pertama, ahaduha wasaniha ma wasola amdan ilal jauf. Masuknya sesuatu benda dengan sengaja sampai ke lubang yang membuka atau yang tidak membuka, al-munfatihi aw ghairu munfatihi. Adapun yang dikehendaki dengan hal itu adalah usaha orang yang berpuasa menahan dari adanya sesuatu yang sampai kepada suatu tempat yang disebut dengan lubang. Bisa memasukkan ke sesuatu ke dalam mulutnya dengan sengaja. Berarti itu membatalkan puasa, memasukkan air ke dalam telinga. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-huknatu fi ihdas sabilaini. Mengobati salah satu dari kedua jalan. Baik kubul maupun dubur. Kemudian yang keempat, warabi'u al-qai'u amdan. Sengaja muntah. Maka ketika dia tidak sengaja, maka tidak batal. Wal khamisu. Nah, yang kelima, al-wat'u amdan fil farji. Sengaja bersetubuh di dalam farji. Wasadisu al-inzal. Nah, ini mungkin yang sering terjadi ya. Keluar mani. Sebab bersentuhan dengan kulit, bukan karena farji. Misalkan dengan sengaja ya. Keluar mani dengan tangannya sendiri. Ini membatalkan puasa. Walaupun niatnya mungkin iseng. Nah, apabila terjadi di siang hari dan dia keluar mani, maka puasanya menjadi batal. Baik itu tangannya sendiri atau tangannya yang lain. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u ila akhiril asaroti al-haidu wan nifasu wal jununu wariddatu. Yang ketujuh adalah haid. Haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan. Kalau kebiasaannya setiap bulan rutin, paling sedikitnya darah haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau menurut kebiasaannya 6 atau 7 hari. Nah, berarti kalau dia keluar darah haid, maka dia harus membatalkan puasanya. Karena orang haid itu tidak boleh berpuasa. Meskipun haidnya itu tadi jam 5 sore. Nanggung sekali ya, mau azan maghrib. Kemudian dia sudah siap-siap mau berbuka puasa, ternyata haid. Berarti puasanya tadi batal. Kemudian yang ke-8 adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya 30 atau 40 hari. Kalau tadi ketika haid dan nifas itu tidak wajib berpuasa. Nah, bagaimana kalau ingin berpuasa lagi? Tanda-tandanya sudah suci itu bagaimana? Pertama, dilihat kebiasaannya. Kebiasaannya itu berapa hari? 1 hari, 6 hari, atau 7 hari.
Dan untuk lebih meyakinkan lagi, Amit ya, biasanya ngeceknya itu menggunakan kapas. Kapas putih, kemudian dilapkan itu ya, Amit di farjinya, kemudian dilihat. Kalau di sana itu sudah bersih, putih, maka dia sudah diwajibkan untuk mandi dari haid ataupun nifas. Misalkan masih ada warnanya, warna kuning atau kecoklatan, berarti dia masih belum suci. Kemudian bagaimana waktu-waktu ngeceknya? Nah, biasanya kalau waktu ngecek itu di akhirnya sholat, di akhirnya waktu sholat. Misalkan sebelum duhur, ketika hampir masuk waktunya duhur dicek, saya sudah suci apa belum? Ini jaga nih, supaya kita tidak menjadi orang yang lalai. Wayahe suci mboten nyuceni, dicek. Oh, ternyata saya belum suci. Nanti ketika mau masuk waktu asar, saya cek lagi. Dicek lagi, asar. Oh, saya belum suci. Berarti nanti ketika mau masuk waktu maghrib, harus dicek lagi. Jadi harus sebegitunya memang kita untuk bisa menjaga supaya kita ini tidak meninggalkan kewajiban, karena ada waktu-waktu sholat yang nanti akan kita lewati kalau kita tidak segera bersuci. Kalau kita misalkan sudah suci, kemudian kita dengan sengaja melewatinya, akhirnya kita tidak melaksanakan ibadah sholat, maka kita dosa. Sudah suci, tapi menunda-nunda waktunya suci. Berarti ketika kebiasaannya kita ini berapa hari, kita cek terus, di akhirnya waktu sholat. Masuk waktunya duhur dicek, waktu masuknya asar dicek. Kemudian yang ke-9, gila. Orang gila itu tidak wajib berpuasa. Kalau kita masih waras, masih bisa berpikir dengan jernih, berarti kita masih wajib melakukan puasa. Awake sehat, pikirannya normal. Sudah balik pula, kemudian dengan sengaja tidak berpuasa. Dan dia menunjukkannya, sudah dia tidak melaksanakan ibadah puasa, dengan bangganya menunjukkan kepada orang lain bahwa dia tidak berpuasa, maka tambah double-double dosanya. Dengan sengaja meninggalkan puasa, dan menunjukkan aibnya sendiri kepada orang lain bahwa dia tidak berpuasa. Kemudian yang ke-10, wariddatu, murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Berarti orang yang murtad tidak wajib berpuasa. Sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.